Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan hamba dalam mencari ilmu, berilah kefahaman kepada hamba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan di minggu lalu di channel YouTube Ibu sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang siapa yang masih ingat? Sebagai pengingat, Ibu punya gambar. Perhatikan gambar ini. Ada air dalam ember penuh dan ada air sungai. Temukan perbedaan dan persamaan dari kedua air tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan? Ih, pintar ya. Jumlahnya berbeda, Bu, tapi sama-sama air. Iya, betul. Gambar yang atas itu air satu ember, tapi gambar yang bawah air satu sungai. Itu lebih banyak yang di sungai ya. Kita lihat slide selanjutnya. Ibu punya, nah loh, kenapa tuh? Ada telur, Ibu tempatkan di dua wadah yang berbeda dan di dua air yang berbeda. Ketika di air yang bening, si telurnya tenggelam. Ketika di air yang keruh, airnya keruh ya, ingat ya, airnya keruh ya, si telurnya mengapung. Kok bisa ya? Padahal kan sama-sama air, cuman bedanya bening dan keruh. Kira-kira kenapa ya? Nah, kita akan membahas tentang massa jenis zat. Stay tune di channel Ibu ya, Dewi Kurnia. Check it out. Nah, massa jenis. Massa jenis itu ciri dari suatu benda. Jika zat yang jenisnya berbeda, akan memiliki massa jenis yang berbeda. Contoh, emas dengan perak. Berbeda bukan jenisnya? Karena berbeda jenis, maka massa jenis mereka berbeda. Namun, jika zatnya sejenis, walaupun massa dan ukurannya berbeda, akan memiliki massa jenis yang sama. Contoh, massa jenis setetes air akan sama dengan massa jenis seember air. Ya, setetes air akan sama dengan seember air, massa jenisnya. Paham? Iya, bagus. Nah, ini rumusnya anak-anak. Ya, massa jenis Rho sama dengan M dibagi V. M-nya itu massa benda, satuannya kilogram atau gram boleh. V itu adalah volume benda, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik boleh. Rho, jadi ini dibacanya Rho ya. Rho massa jenis kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Mulai sekarang, kalau bertemu dengan rumus, kalian harus bisa membuat segitiga cantik seperti ini. Kalian tempatkan M-nya di atas, tuh M-nya di atas, Rho dan V-nya di bawah. Ya, cara penggunaannya gimana? Kalau misalkan kalian mencari Rho, berarti kamu tutup huruf ini, berarti sisa hurufnya adalah M dan V. Berarti Rho sama dengan M dibagi V. Begitu pula ketika kita akan mencari M, berarti kamu tutupi huruf M ini, berarti sisa hurufnya ada Rho dan V. Rho dan V sejajar, berarti Rho dikali V. Bu, kalau mencari V gimana? Tutup huruf V-nya, berarti sisanya M dan Rho. Karena M di atas, Rho di bawah, berarti M dibagi Rho. Mudah bukan? Jadi harap diingat ketika menemukan rumus di fisika, segeralah membuat segitiga cantik. Oke anak-anak, sebelum lanjut, Ibu ingatkan ya,
Setiap kalian menonton channel YouTube Ibu, sediakan headset agar terdengar lebih jelas. Dan setelah itu kalian tulis apa saja materi yang kalian dapat di channel YouTube Ibu ini agar kalian tambah ingat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tabel. Tabel massa jenis berbagai zat. Ada udara, ada alkohol, tembaga, bensin, emas, es, besi, raksa, nitrogen, oksigen, air murni, air laut, kayu balsa, darah, dan aluminium. Mereka semua memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Ada yang 1,3, ada yang 790, ada yang 8.900, ada yang 680, dan seterusnya. Ya, karena jenis mereka berbeda. Jadi massa jenisnya akan berbeda. Namun, jika ada udara satu ruangan dengan udara sejagat raya, itu massa jenisnya akan sama. Kalau misalkan ada es, satu bongkah es dengan satu balok es yang lebih besar, itu massa jenisnya akan sama, 920. Begitu ya anak ya. Oke, lanjut. Nah, gambar apa nih? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah hidrometer, alat ukur massa jenis zat cair. Ya, perhatikan gambar ini. Ini yang berwarna merah adalah alkohol yang diberi pewarna merah. Ini adalah kolom hampa udara. Ya, keseluruhan hidrometer terbuat dari kaca bening ya. Dan di sini ada angka, ini adalah skala yang akan kita baca sebagai massa jenis zat cair. Bagaimana Bu cara menggunakannya? Tinggal kamu celupkan saja. Contohnya di sini adalah air. Kamu celupkan saja hidrometernya. Hidrometernya akan terapung. Cara membacanya, kamu tinggal melihat skala yang lurus atau datar dengan permukaan zat cair. Nah, ini. Tinggal lihat skala yang lurus dengan ini nih, yang warna hijau. Di sini warna hijau ada skalanya berapa? Misalkan 1000. Berarti zat cair ini bermassa 1000 kg per meter kubik. Mudah bukan? Ya. Lanjut. Let's practice. Lihat nomor 1. Massa jenis suatu benda tidak tergantung kepada massa jenis. Rumusnya adalah massa dibagi volume. Berarti bergantung kepada massa dan volume. Nah, berarti A dan B bergantung ya. Berarti sisanya adalah jumlahnya dan jenisnya. Namanya juga massa jenis, berarti jenisnya bergantung. Berarti jawabannya adalah yang tidak bergantung jumlahnya. Ya, B ya. Seperti yang sudah Ibu kemukakan tadi di awal, bahwa massa jenis suatu benda yang sama jenisnya namun jumlahnya berbeda itu akan bernilai sama, ya. Kita lanjut nomor 2, kita masuk ke hitungan. Sebuah benda bermassa 50 kg dan volumenya 20 meter kubik, maka massa jenisnya adalah, kita lihat 50 kg, kilogram berarti massa. 20 meter kubik berarti V. Maka mencari rho sama dengan M dibagi V. Tinggal masukkan rumusnya. 50 dibagi 20 sama dengan 2,5 kg per meter kubik. Gampang ya? Kalau gampang kita lanjut ya. Yuk, nomor 3. Nomor 3, sebuah kubus mempunyai panjang sisi 10 meter. Jika massa kubusnya 500 kg, maka massa jenis kubus tersebut adalah, Ibu, di sini tidak ada volumenya. Iya, kita ingat-ingat lagi. Kubus itu rumus volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Berarti volumenya adalah 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 meter kubik. Itu adalah V. Dan 500 kg adalah M. Berarti rho-nya sama dengan M dibagi V. Yaitu 500 dibagi 1000.
sama dengan 0,5 kg per meter kubik. Mudah ya? Lanjut ya. Nah, nomor 4. Jika sebuah kelereng memiliki massa jenis 4,5 kg per meter kubik dan volumenya 0,8 meter kubik, maka massanya adalah, sebelum kita menggunakan rumus, kita harus tahu dulu itu angka 4,5 dan 0,8 itu apa. Ya, kita lihat ya. 0,8 itu adalah volume dan 4,5 itu adalah rho. Jadi, menghitung massa, kamu pakai segitiga cantik. M sama dengan rho dikali V. Ya, berarti kamu tinggal mengalihkan saja angka-angkanya, yaitu 4,5 dikali 0,8 sama dengan 3,6 kilogram. Yeay, mudah sekali. Nomor 5, lanjut. Massa jenis besi 200 kg per meter kubik dan massanya 600 kg. Besi tersebut mempunyai volume. Kita lihat dulu angka-angka yang di soal itu apa saja. Ya, 600 kg adalah massa, 200 kg adalah rho. Berarti V sama dengan M dibagi rho. Kita masukin angkanya 600 dibagi 200 sama dengan 3 meter kubik. Mudah bukan? Mudah sekali ya. Jadi ibu ingatkan, jika ada rumus fisika, kalian segera membuat segitiga cantik, biar mudah dalam menggunakan di soal. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan dari ibu cukup sekian. See you in the next video. Stay tune in my channel Dewi Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.